Berkati saudara-saudaraku dimanapun mereka berada, jamah dan urapi Tuhan. Tidak ada satu jiwa pun, tidak ada satu pribadi pun yang terluput dari rencana Tuhan ketika firman Tuhan dibagikan. Jamahan kasih-Mu dan urapan-Mu Tuhan melingkupi kami. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, bahkan yang putus asa dihiburkan, dan yang lemah diteguhkan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berbicaralah, kami siap untuk menerima dan mendengarnya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Segala sesuatu yang masuk lewat mulut, keluar lewat mulut. Tidak mungkin ada orang kerasukan roh jahat kalau tidak orang itu terjadi kembali. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, Menjauhi kejahatan, bilang ini punya kerjaan surga, bilang amin. Yesus sangat tahu bagaimana cara menyembuhkan orang buta itu. Ambil keputusan dan dalam nama Yesus, cepat. Jangan lama-lama. Aku perintahkan engkau demi nama Yesus. Ya, mari sama-sama kita buka Alkitab kita, saudara. Haleluya. Malam hari ini kita akan belajar, ya, seperti thumbnail yang sudah kita lihat, bahwa Tuhan Yesus adalah sahabat bagi hidupku, ya. Haleluya. Mari sama-sama kita buka Yohanes pasal 9. Yohanes pasal 9 dari ayat 1 sampai selesai. Panjang sekali saudara, ya, panjang. Tetapi sampai mana nanti Roh Kudus kita suruh kita berhenti, kita tetap akan berhenti. Haleluya. Praise the Lord. Judulnya di sana adalah orang yang buta sejak lahirnya. Orang yang buta sejak lahirnya, saudaraku. Haleluya. Ya, saya tunggu beberapa detik ketika saudara sedang membuka Alkitab saudara. Amin. Ya. Ayat 1, demikian firman Tuhan. Haleluya. Perhatikan Alkitab saudara. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Haleluya. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Sejak lahir sudah buta, saudaraku. Ayat 2, murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Ya, murid-muridnya bertanya, dan ketika mereka berjalan melihat ada satu orang anak muda yang buta, murid-muridnya spontan bertanya kepada Yesus, ya, dan mengatakan bahwa siapakah yang salah, anak inikah atau orang tuanya sehingga dia lahir buta? Ayat ketiga, jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ya, dari 3 ayat ini saya mau katakan bahwa di dalam dunia ini tidak ada seorang pun yang sempurna. Ya, biar saudara bisa menerima keadaan kita. Di sini kisahnya ada seorang buta yang buta sejak lahirnya. Dan Yesus berkata, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Nah, ketika saya baca ayat ini dari ayat 1 dan 3, ya, Tuhan mengatakan bahwa memang setiap orang yang lahir dalam dunia ini tidak ada yang sempurna. Ya, saya tidak sempurna, dan saudara semua yang ikut live ini tidak sempurna. Bahkan saudara-saudara yang di luar di sana yang juga menyaksikan live ini pun tidak ada yang sempurna. Ya, jadi kalau kita flashback ke dalam diri kita, saya percaya semuanya kita tidak ada yang sempurna. Kenapa tidak ada yang sempurna, saudara? Dikatakan di sini bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Harus dinyatakan di dalam dia. Jadi sebenarnya Tuhan izinkan hidup kita tidak ada yang sempurna, agar, dengar baik-baik, agar Tuhan bisa bekerja di dalam hidup kita, saudaraku. Ya, mungkin saudara berpikir, kenapa saya tidak seperti orang kaya yang di sana? Ya, saya mengalami kekurangan, ekonomi saya lemah. Mungkin saudara berpikir, ya kenapa hidup saya seperti ini? Saya cacat. Kenapa saya tidak seperti orang itu, tubuhnya sempurna? Mungkin saudara berpikir, kenapa keluarga saya begini bermasalah, tidak ada yang sempurna. Kenapa saya tidak seperti keluarga yang di sana? Saya lihat harmonis-harmonis saja.
Saya mau bilang kepada kita semuanya, saudaraku, dalam hidup kita tidak ada yang sempurna. Dengar baik-baik. Kalau semua hidup kita sudah sempurna, maka kita dipastikan tidak membutuhkan Tuhan lagi. Ya, jadi camkan baik-baik. Ya, apapun kekurangan yang terjadi di dalam hidupmu, dalam persoalan apapun itu Tuhan izinkan agar Tuhan bisa masuk dalam hidup kita, dan Tuhan Yesuslah yang menyempurnakan semua kehidupan kita. Haleluya. Jadi kita harus bersyukur, saudaraku. Kalau kita melihat banyak kekurangan di dalam hidup kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan kepadanya, Tuhan terima kasih, karena dengan kekurangan-kekurangan yang ada di dalam hidup saya, justru Tuhan bisa datang dan masuk ke dalam hidup saya untuk menyempurnakannya. Firman Tuhan berkata, justru di dalam kelemahanmu lah kuasa Tuhan nyata. Justru di dalam kelemahanku lah kuasa Tuhan dinyatakan. Haleluya. Jadi saudara, kita harus belajar bersyukur apapun yang kita alami. Tuhan sengaja menjadikan hidup kita seperti ini, saudaraku, itu bukan untuk merancangkan sesuatu rancangan yang jahat, tetapi semuanya Tuhan izinkan untuk menjadikan sebuah rancangan yang penuh dengan harapan. Haleluya, ya. Jadi sekali lagi, saudara, apapun yang kau hadapi hari ini, ya, masalah keuanganmu kah, masalah kesehatanmu kah, masalah keluargamu, rumah tanggamu, istrimu dan suamimu, gitu ya. Mungkin saudara berpikir, kenapa saya tidak dapat suami yang satu iman? Tuhan izinkan seperti ini. Saya mau katakan, justru inilah kesempatan Tuhan untuk bekerja di dalam hidup saudara, di dalam keluarga saudara. Haleluya. Ya, kalau keuangan saudara sudah sempurna, saudara semuanya ada ready, saya yakinkan saudara, engkau tidak akan membutuhkan Tuhan lagi. Betapa sedihnya hidup kita tanpa Tuhan, saudaraku. Haleluya. Ya, kalau suami kita sempurna, istri kita sempurna dan tidak punya kekurangan, itu artinya rumah tangga kita tidak butuh Tuhan lagi. Betapa malangnya keluarga dan rumah tangga yang tidak membutuhkan Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Mungkin saudara berpikir, kenapa saya sakit, kenapa saya mengalami persoalan dalam tubuh saya? Kalau seandainya tubuh saudara sempurna dan tidak ada satupun yang sakit, tidak ada satupun yang lemah, tidak ada satupun kekurangan, saya pastikan saudara tidak butuh Tuhan lagi. Tapi artinya betapa malangnya manusia kalau manusia hidup sendiri dan tidak punya Tuhan. Haleluya, praise the Lord. Nah, sekali lagi tunjuk di dalam hidupmu, apapun persoalanmu malam hari ini. Saya bukan bilang Pastor Daud tidak punya masalah. Pastor Daud pun punya masalah, saudaraku. Pendeta-pendeta hamba Tuhan punya masalah. Haleluya. Pelayan-pelayan Tuhan punya masalah. Jemaat-jemaat punya masalah. Itu artinya Tuhan izinkan semua terjadi untuk satu hal, Tuhan ingin bekerja dan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Nah, itu sebabnya saudaraku, dalam setiap persoalanmu, masalahmu, izinkan Tuhan bekerja. Justru itulah kesempatan bagi kita untuk katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku punya kelemahan di sini, aku punya persoalan di sini. Tuhan, justru karena persoalan inilah Engkau menyatakan kemuliaan-Mu. Mari Tuhan, ikut campurlah dalam persoalan hambamu ini. Ikut campurlah dalam persoalan rumah tanggaku, Tuhan. Ikut campurlah dalam segala sakit penyakitku dalam tubuhku, Tuhan. Ikut campurlah dalam keuangan saya, Tuhan. Oh, haleluya. Saya percaya, saudaraku, ketika saudara buka kesempatan untuk Tuhan masuk dalam masalahmu, saya percaya Tuhan pasti akan lakukan sesuatu dan saudara akan melihat kemuliaan Tuhan luar biasa. Haleluya. Praise the Lord. Haleluya. Jadi jangan cengeng, saudaraku, jangan cengeng, ya. Dengar baik-baik, kalau orang buta ini lahir, ya, dia lahir sudah buta, tapi Tuhan dengan kemurahannya dia katakan, bukan salah orang buta ini, bukan salah papa mamanya, tapi ini Tuhan izinkan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jadi nggak usah peduli kata orang, saudaraku, nggak usah peduli kata orang. Suamimu seperti ini, usahamu seperti ini, engkau sakit-sakit, enggak usah peduli, saudara. Tapi malam hari ini berkati tubuhmu, berkati hidupmu. Semua yang kualami ini ternyata ada rencana Tuhan. Haleluya. Ada rencana Tuhan. Buka kesempatan bagi dia. Tuhan, welcome. Sebab apa yang Tuhan jadikan dalam hidup saya itu semuanya tidak luput dari rencana Tuhan. Mari Tuhan, karena Engkau semua hidupku jadi sempurna. Haleluya. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Katakan amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Amin, haleluya. Yes, ya. Kita baca selanjutnya, saudara, ayat keempat.
Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Selama masih siang akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Jelas, saudaraku, ya. Ketika kita percaya kepada Tuhan, yang tadinya hidup kita tidak punya harapan, maka kita punya harapan. Yang tadinya masa depan kita gelap, suram, saudara. Ketika kita percaya sama Tuhan dan kita punya Tuhan, saudaraku, maka kegelapan itu akan menjadi terang. Haleluya. Yang tadinya kita pikir kita tidak punya sekolah, kita tidak punya ijazah sarjana, dan mungkin kita berkata, aku punya masa depan segini-gini saja, saudaraku. Tapi saya yakinkan malam hari ini, ketika saudara datang kepada Tuhan dan kita punya Tuhan, maka Dia akan menerangi masa depanmu, Dia akan menerangi kesehatanmu, Dia akan menerangi keuanganmu, Dia akan menerangi rumah tanggamu, Dia akan menerangi seluruh hidupmu, saudaraku. Haleluya. Tidak sia-sia kita punya Tuhan Yesus Allah yang hidup. Amin. Haleluya. Ayat ke-6. Setelah Ia mengatakan semuanya itu, Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, perhatikan baik-baik di Alkitab saudara, pergilah, basuhlah dirimu dan dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Saya mau bilang, saudaraku, yang diutus itulah Yesus, saudaraku. Haleluya. Yesus bersedia untuk memulihkan engkau. Yesus bersedia untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Yesus bersedia untuk memulihkan suamimu, keuanganmu, usahamu. Yesus bersedia untuk memulihkan seluruh keadaanmu. Datanglah kepada Yesus, saudaraku. Haleluya. Amin. Haleluya. Datanglah kepada Yesus. Ya, saya mau katakan bahwa yang diutus ini juga bisa berbicara tempat ibadah, saudaraku. Ya, bisa berbicara sebab Tuhan menunjukkan tempat Siloam. Siloam itu satu tempat yang diutus. Yang diutus ini bisa berbicara tentang hamba Tuhan, yang diutus ini bisa berbicara tentang gereja. Saya mau katakan, saudara, kalau masalahmu belum kelar-kelar, saudaraku, dan di tempat di mana engkau tadinya berdiri, engkau tidak pernah mengalami kebangunan rohani, saya katakan malam hari ini, dengar Tuhan dengan Tuhan, saudaraku. Kalau Tuhan suruh saudara pergi ke kolam Siloam di tempat di mana Tuhan mengutus saudara, maka pergi carilah Tuhan di sana. Saya percaya akan terjadi yang namanya pemulihan. Saya percaya akan terjadi yang namanya mujizat, saudaraku. Haleluya. Saya tidak katakan bahwa tempat saudara ibadah yang lama itu tidak terjadi apa-apa, tidak, saudaraku. Dan kolam Siloam ini adalah tempat yang Tuhan tunjukkan buat saudara mengalami pemulihan. Haleluya. Karena Tuhan Yesus sedang menunggu saudara di tempat itu. Haleluya. Saya tidak tahu itu tempat apa, saudara, tapi ketika Tuhan menyuruh saudara pergi ke tempat itu, atau pergi datang ke hamba Tuhan, atau pergi ikut ibadah, saudaraku, Tuhan Yesus sudah menunggumu di sana. Dan itulah Siloam itu, saudaraku, yang diutus oleh Tuhan. Kemudian orang buta ini ketika dia matanya diolesin dengan tanah yang diaduk, saudaraku, dia tidak melihat Tuhan Yesus saat itu. Dia tidak tahu siapa yang menempelkan lumpur itu di matanya. Tetapi dia hanya bisa merasakan dan dia hanya bisa mendengarkan suaranya. Lalu Yesus berkata di kupingnya, pergilah, basuhlah mukamu ke kolam Siloam, saudaraku. Haleluya. Ada tuntunan, dengar baik-baik. Haleluya. Kadangkala memang ketika kita menjadi orang percaya, kita sudah beribadah, kita sudah ke gereja, tapi tidak pernah kita mendapatkan tuntunan dari pembina rohani kita. Kita tidak pernah mendapatkan tuntunan dari gembala kita. Kita tidak pernah mendapatkan tuntunan dari hamba Tuhan yang kita tahu. Tapi malam hari ini berlaku, saudaraku. Terkadang kunci rahasia yang kita hadapi ini, saudaraku, selama ini tidak terbuka. Tetapi ketika kita mau taat kepada Tuhan, kita mendengarkan nasihat dari hamba Tuhan yang Tuhan tunjuk, maka kunci itu Tuhan titipkan di hamba Tuhan itu. Kunci itu Tuhan titipkan di gereja itu. Kunci itu Tuhan titipkan di pelayan itu, saudaraku. Jadi kita harus mau taat kemana Tuhan mau ajak kita untuk mencari Tuhan, saudaraku. Haleluya. Keluar dari tempatmu. Orang buta ini tidak akan pernah dicuci matanya. Orang buta ini tidak akan pernah bisa celik matanya kalau dia hanya menerima tanah yang diaduk itu dan dia nggak mau bergerak ke kolam Siloam. Nggak akan mungkin, saudaraku.
Sekalipun Tuhan sudah suruh dia dan untuk pergi membasuh mukanya di kolam Siloam, tetapi dia nggak mau keluar, dia nggak mau bergerak, dia nggak mau melangkahkan kakinya, dia tidak akan melihat mujizat itu, saudaraku. Haleluya. Ini sistem kerajaan Allah. Saya tidak bilang saudara harus keluar dari gerejamu, tidak, saudaraku. Itu artinya saudara harus buka hati untuk sebuah pengajaran yang memberkati saudara. Khususnya seperti malam hari ini, saya tidak tahu saudara ini sebenarnya dulu siapa dan dari mana, tetapi kita bisa berjumpa di internet ini sebenarnya kolam Siloam untuk memberkati dan untuk memberitahukan rahasia kebenaran Tuhan agar saudara disembuhkan di dalam nama Yesus. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Praise the Lord. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Haleluya. Orang buta ini taat, saudaraku. Ketika Tuhan Yesus berbicara di kupingnya, pergilah, basuhlah dirimu, basuhlah mukamu di kolam Siloam. Orang buta ini nggak tahu yang mana sebenarnya kolam Siloam, tapi dia tanya sama orang lain, kolam itu yang mana mungkin gitu ya, atau mungkin kolam itu dekat dengan dia. Tapi dia berusaha untuk ke kolam Siloam itu, yang artinya yang diutus oleh Tuhan itu. Dialah Yesus, dia juga gerejanya, dia juga hambanya. Yesus ada di dalam orang itu, saudaraku. Yesus ada di tempat itu. Itu sebabnya orang buta itu dijamah. Jangan heran saudara kalau kita lihat pelayanan-pelayanan hamba Tuhan, pelayanan kesembuhan, ada yang datang dari daerah-daerah, dari pelosok-pelosok, saudaraku. Ini sudah benar ya. Sekalipun banyak orang mengatakan ini kekeliruan, ini kesesatan, saya katakan tidak, saudaraku. Kalau Tuhan sudah suruh dia keluar dari tempatnya dan pergi mencari Siloam itu ke tempat di mana hamba Tuhan itu sudah Tuhan utus, saudaraku, dan memang Tuhan sudah tunggu dia di sana, makanya mujizat terjadi, saudaraku. Haleluya, praise the Lord, praise the Lord. Ya, jadi kita jangan batasi pekerjaan Tuhan. Kadang-kadang keadilan Tuhan untuk para hamba-hamba Tuhan itu juga harus berlaku, saudaraku. Kalau kita pegang satu kunci saja bahwa kita katakan bahwa Tuhan kan bisa bekerja bagi hamba Tuhan mana saja. Kalau kita berpegang kepada satu hamba Tuhan yang saudara kenal, saudaraku, itu artinya hamba Tuhan yang lain tidak berlaku lagi buat saudara. Ini keliru, saudaraku. Bagi Tuhan itu sangat luar biasa cara kerjanya. Untuk memberkati hamba-hamba Tuhan, dia buat satu sistem kerajaan Allah yang tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Itu sebabnya kita lihat sekarang musim atau season di mana pelayanan-pelayanan kesembuhan itu tiba-tiba booming di satu tempat, terjadi lagi di tempat lain. Tuhan itu adil, saudara. Kalau tidak adil, banyak hamba Tuhan sebenarnya sudah mempertaruhkan hidupnya, percaya kepada Tuhan dan diurapi tapi tidak mendapat apa-apa. Itu sebabnya ini waktunya Tuhan lakukan banyak pelayan-pelayan hamba Tuhan harus mengalami yang namanya kemuliaan daripada Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara pun kalau saudara percaya hal ini, siapapun saudara, mungkin saudara katakan saya tidak pendeta, sekali lagi Pastor Daud sangat mendukung saudara melayani, saudara pun akan dipakai Tuhan dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Tidak ada yang mengatakan bahwa saudara ini tidak hamba Tuhan, tidak, karena saudara pun termasuk adalah kolam Siloam juga. Haleluya. Yang diutus oleh Tuhan. Haleluya. Yang setuju katakan amin. Amin, gitu dong ya. Haleluya, praise the Lord. Baik, kita teruskan ayat 8, saudara. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Dengar baik-baik, saudara. Ketika saudara dipulihkan, ketika masalah saudara, begitu Tuhan Yesus masuk, saudara, dan dia menyelesaikan masalahmu, orang-orang di sekitar saudara, orang-orang terdekat saudara masih mengingat saudara itu adalah manusia lama, saudaraku. Kan kamu kan orang yang begini kan, suamimu kan masih tetap begini. Dia tidak tahu sebenarnya bahwa Tuhan Yesus sedang bekerja. Dia tidak tahu sebenarnya Tuhan Yesus sudah merubah gitu loh. Ya, dunia memponis, dunia mengklaim, ya, dunia menghakimi, menjudge bahwa kita ini tidak sempurna. Kita ini mengalami banyak persoalan dan problema, saudaraku. Dia tidak tahu bahwa di dalam kita ada Yesus yang bisa menyempurnakan hidup kita dari segala hal. Tetapi saudara boleh lihat di ayat 8. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, bukankah dia ini yang selalu mengemis? Saya katakan, kalaupun saudara mendengar kata-kata seperti ini, kalaupun saudara mendengar ungkapan seperti ini, jangan kecil hati. Memang dunia ini tidak pernah mengenal yang namanya
adanya perubahan di dalam Yesus. Tetapi orang-orang yang percaya, orang-orang yang berharap kepada Tuhan Yesus selalu mengalami perubahan. Haleluya. Dunia boleh membuat stempel buat saudara bahwa saudara tidak akan pernah berubah, tapi di hadapan Tuhan kita berubah dalam segala hal. Haleluya. Dengar baik-baik. Ya, sekalipun Tuhan sudah lakukan sesuatu dan Tuhan sudah sempurnakan hidupmu, keuanganmu, rumah tanggamu, suamimu, istrimu sudah dirubah sama Tuhan, tetap di mata dunia dia masih mengingat masa lalu hidupmu. Tetapi tetaplah berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Bersama Tuhan kita cakap menanggung segala perkara. Haleluya. Ayat 9, ada yang berkata benar, dialah ini. Ada pula yang berkata bukan, tetapi ia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata benar, akulah itu. Saudara lihat, ketika kita dirubah sama Tuhan, haleluya, kita jangan takut untuk mengakui masa lalu kita, saudaraku. Haleluya. Itu yang pernah Pastor Daud selalu ajarkan, bahwa masa lalu yang Tuhan izinkan dalam hidup kita itu sebenarnya menjadi satu lompatan untuk menjadi sebuah kesaksian ketika Tuhan merubah hidup kita, saudaraku. Haleluya. Kita katakan kepada dunia, yes, benar, aku dulu buta, tapi sekarang sudah disembuhkan. Aku dulu orang susah, sekarang diberkati oleh Tuhan. Aku dulu peminta-minta, tukang utang, sekarang aku dibebaskan sama Tuhan. Dulu suami saya tidak percaya kepada Yesus, tapi malam hari ini, oh haleluya, suami saya percaya kepada Tuhan Yesus. Dulu istri saya tidak mau ibadah ke gereja, tapi saat ini, haleluya, istri saya sudah bertobat, istri saya sudah berubah, haleluya. Itu dulu, sekarang kehidupanku sudah berubah, haleluya. Saya percaya malam hari ini, semua saudara yang ikut live malam hari ini, dengar baik-baik saudaraku, dengar baik-baik, haleluya. Tuhan pasti akan merubah hidup kita. Sekalipun tetangga kiri kanan kita, saudaraku, keluarga kita dan saudara-saudara kita tetap masih mengingat sifat kita, tetap masih mengingat status kita, tetap masih mengingat semua apapun yang terjadi dalam hidup kita. Jangan pernah kecil hati, sebab Tuhan Yesus sedang berjalan bersama-sama dengan kita. Haleluya. Dia akan membuat perubahan demi perubahan. Sekalipun sebelah kiri kananmu tidak percaya, tetapi Pastor Daud mengajak kita semuanya tetap maju, tetap setia, tetap berjalan dengan Tuhan. Haleluya. Ayat 10, saudaraku. Kata mereka kepadanya, bagaimana matamu menjadi melek? Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Saudaraku, setelah kita dirubah sama Tuhan, setelah kita mengalami pemulihan, saudara jangan lupa kita harus bersaksi, ya. Jangan lupa kita harus menceritakan ulang apa yang Tuhan sudah kerjakan, agar orang-orang yang di luar hidup kita ini melihat, mendengar, dan juga kalau boleh merasakan apa yang sudah kita dapatkan, saudaraku. Orang buta ini ketika dia sudah disembuhkan dan dia taat ke kolam Siloam, kemudian dia dicecar sama orang, kamu kenapa bisa berubah? Tadinya kamu ini buta, tadinya kamu suka minta-minta di tangga sana, kamu suka mengemis di lorong-lorong gang itu, tapi hari ini aku melihat engkau berubah. Saudaraku, dengar baik-baik. Ada banyak orang, ya, ini yang saya Pastor Daud suka ajak kita semuanya. Ada banyak orang-orang ketika dia susah minta didoakan. Ada banyak orang-orang ketika dia nggak punya duit, dia berani tunjukkan dompetnya kepada pendeta. Pendeta, lihatlah dompet saya kosong, ATM saya juga nggak ada isinya. Ada banyak orang-orang yang tadinya sakit, dia berani cerita kepada setiap hamba-hamba Tuhan untuk minta didoakan. Tetapi ketika mereka diubahkan sama Tuhan, ketika mereka diberkati sama Tuhan, mereka tidak mau datang, mereka tidak mau cerita ulang lagi. Haleluya. Paling hanya seberapa yang bisa mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ini yang Tuhan tidak mau. Dengar baik-baik, ketika Tuhan rubah hidupmu, ketika Tuhan rubah keuanganmu, ketika Tuhan rubah kesehatanmu, haruslah menceritakan ulang kepada banyak orang. Haleluya. Ya, jangan tadi ketika susah, dompetnya tidak ada isinya, berani buka sama hamba Tuhan. Tetapi ketika diberkati oleh Tuhan, jangankan buka, ngomong saja tidak, saudaraku. Diam-diam. Haleluya. Ini yang kadangkala Tuhan sudah kerjakan untuk dia, tetapi tidak jadi berkat, saudaraku. Haleluya. Kita harus gentle, saudara. Orang buta ini, ya, ketika dia disembuhkan sama Tuhan, dia ceritakan ulang, ya,
Dia, Yesus yang disebut itu, dia mengaduk tanah dan menempelkan di mataku persis urutannya dan tidak kurang satu apapun. Kalau saudara sudah diberkati oleh Tuhan, ya, saudara disembuhkan, ceritakan kepada dunia, ketika aku sakit ada hamba Tuhan berdoa buat saya dan saya disembuhkan. Ketika keuangan saya susah, pada saat itu saya sudah putus asa. Ketika saya cerita sharing kepada hamba Tuhan dan hamba Tuhan ini berdoa buat saya, buat keluarga saya, buat usaha saya, dan mulai hari itu terjadi berkat perubahan yang luar biasa. Keuangan saya berubah. Haleluya. Ceritakan kepada orang, saudaraku. Karena ini juga menjadi satu rangkaian sistem kerajaan Allah untuk memberkati siapa-siapa saja hamba Tuhan yang Tuhan pakai untuk memulihkan setiap jiwa-jiwa, saudaraku. Haleluya. Jangan curi kemuliaan, ya. Jangan mencuri kemuliaan. Ketika kita diam dan tidak mau mengakui setiap pelayan-pelayan hamba Tuhan ini pun kita sedang mencuri kemuliaan itu. Tapi ketika kita menaruh hormat itu di dalam Tuhan Yesus, saya disembuhkan, saya diberkati ketika saya didoakan oleh si A, si B, si C, hamba-hamba Tuhan ini. Itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan, bukan untuk kesombongan hamba-hamba Tuhan ini. Tidak, saudaraku. Berbeda kalau hamba Tuhan ini menceritakan ulang, oh karena dia dipulihkan, itu salahnya hamba Tuhan. Itu biarkan hamba Tuhan berurusan dengan Tuhan. Dia meninggikan diri. Tetapi saudara-saudara yang sudah didoakan, dilayani oleh hamba-hamba Tuhan, saudaraku, ceritakan ulang, kita harus bersaksi. Semuanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kenapa saya sekarang berubah? Itu semuanya karena kebaikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Yes, ya, saya baca ulang ayat 11. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu mengaduk tanah, mengoleskannya pada mataku dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Lalu mereka bertanya kepadanya, di manakah dia? Jawabnya, aku tidak tahu. Jelas tidak tahu karena Yesus melakukan itu, dia saat itu sedang buta. Haleluya. Ya, memang pekerjaan Tuhan itu tidak bisa dibaca untuk saat sekarang seperti kita karena Tuhan Yesus tidak kelihatan. Tetapi Yesus, kehadirannya bisa dirasakan dengan terjadinya perubahan, saudaraku. Haleluya. Ayat 13, lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Tadinya dia bersaksi di luar rumah ibadat, sekarang di dalam rumah ibadat, saudaraku. Ya, karena orang-orang tetap masih meragukan perubahan itu. Nggak mungkin keuangannya berubah, nggak mungkin mereka ini tiba-tiba jadi kaya, paling korupsi lah, paling juga main tipu-tipu. Orang-orang dunia nggak percaya, saudaraku. Ya, melihat dari kemampuan saudara, dia itu kan bukan guru, bukan dosen, bukan anggota DPR, bukan juga orang penting, tiba-tiba diberkati, nggak mungkin lah. Dunia itu tetap nggak percaya, saudara, kalau Tuhan Yesus bisa rubah saudara, Tuhan Yesus bisa angkat saudara. Ya, karena firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau Tuhan sudah buka, tidak ada satu orang pun yang akan tutup. Kalau Tuhan sudah angkat, tidak ada seorang pun yang bisa turunkan. Kalau Tuhan sudah bilang, aku memberkati engkau, itu berkat itu benar-benar mengalir, saudaraku. Kalau Tuhan Yesus sudah bilang, aku akan menjadikan engkau kaya, maka engkau akan kaya, saudaraku. Sekalipun kita ikut Tuhan ini bukan untuk mengejar kekayaan, tapi kalau Tuhan sudah berfirman, semuanya itu pasti akan jadi. Itu sebabnya Tuhan sering sekali dalam pelayanannya, jadilah engkau sembuh, benar-benar sembuh, saudaraku. Haleluya. Kalau perkataan berkat itu sudah keluar dari mulutnya Tuhan, tidak ada seorang pun yang bisa membatalkannya. Inilah perjuangan kita, saudara. Kita harus dekat sama Tuhan sampai perkataan berkat itu terlepas dari perkataan Tuhan. Haleluya. Ya, kita harus belajar sama-sama untuk mengejar berkat Tuhan ini. Kebajikan, kemurahan saja selalu mengikutiku. Kupuji, kusembah engkau Tuhan. Haleluya. Itu ada lagunya, saudara. Ya. Nah, ini orang buta ini sudah bersaksi di luar, dan dia juga diminta untuk bersaksi sama orang-orang Farisi ini, karena orang Farisi ini tetap tidak percaya bahwa dia sudah disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Haleluya. Yes.
Ayat 14, 15. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Ya, di ayat di firman Tuhan lain berkata bahwa Yesus itu adalah Sabat bagi kita. Saudara tahu Sabat itu sebabnya firman Allah berkata 6 hari lamanya kita bekerja, tapi pada hari yang ketujuh, haleluya, hendaklah engkau bersabat bagiku, kata Tuhan. Keluargamu, pembantu-pembantumu, ternak-ternakmu juga tidak boleh bekerja. Hendaklah engkau buat mereka bersabat bagi Tuhan. Saudara tahu arti sabat? Bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dalam setiap sukacita kita, dalam setiap persoalan kita, dalam setiap pergumulan kita, sebenarnya Tuhan ingin bersabat dengan kita, saudaraku. Tuhan ingin melakukan sesuatu dengan kita, karena Tuhan sudah lihat 6 hari lamanya kita bekerja, kita lelah, kita letih, jiwa kita, batin kita, mental kita, semuanya letih, saudaraku. Kita butuh istirahat dalam hadirat Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau membuat kita istirahat. Sebenarnya Tuhan mau membuat kita tenang. Sebenarnya Tuhan mau membuat kita nyaman, saudaraku. Haleluya. Ya, jadi ini yang harus kita dengarkan malam hari ini. Apapun yang kita hadapi belakangan-belakangan ini, mari kita bersabat dengan Tuhan. Karena ketika kita bersabat dengan Tuhan, di sanalah Tuhan melepaskan berkat-berkatnya bagi anak-anaknya, saudaraku. Haleluya. Yesus itu sabat buat saudara. Yesus itu sabat buat Pastor Daud. Jadi bersabatlah dengan Tuhan setiap hari, bukan karena hari Sabat, tapi bersabat dengan Tuhan setiap hari. Haleluya. Karena di sanalah berkat-berkat Tuhan dicurahkan. Haleluya. Ayat 15, karena itu orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Haleluya. Bagi dunia, pertolongan keajaiban Tuhan itu adalah sesuatu yang menyakitkan telinga mereka, saudaraku. Haleluya. Tapi anak-anak Tuhan wajib diberkati. Haleluya. Sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Sebagian pula berkata, bagaimana seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Ini yang paling lucu, saudaraku. Karena terjadinya perubahan di dalam hidup saudara. Haleluya, dengar baik-baik. Saudara-saudaramu pun, saudara-saudara sekandungmu pun, bahkan keluargamu pun, keluarga besarmu pun, juga nanti, saudaraku, akan menjadi hiruk pikuk karena melihat perubahan itu. Gak mungkin lah, gak mungkin. Aku tahu kok dia itu siapa. Aku tahu suaminya itu siapa. Tak mungkin, tak mungkin. Ada yang bilang, jangan begitu dong, jangan begini dong. Haleluya. Justru karena perubahan yang terjadi di dalam hidup saudara, hidup saudara dan hidup saya, saudaraku, menjadi pertentangan bagi orang-orang lain. Haleluya. Wow, luar biasa sekali, saudaraku. Ini yang harus cepat-cepat kita sadari, saudaraku. Haleluya. Karena kita harus menjadi berkat bagi banyak orang lain. Ya, bagi dunia ini menjadi pertentangan buat mereka. Mereka sirik, mereka cemburu, iri hati. Kok dia bisa begitu ya? Dahsyat loh dia itu. Gak mungkin lah, gak mungkin. Buat mereka gak mungkin, tapi bagi Tuhan mungkin, saudaraku. Haleluya. Gak mungkin lah bisa sembuh, gak mungkin lah dia bisa panjang umur. Setahu saya dia paling udah jelas lah, karena aku lihat menurut mata mereka melihat secara fisik. Tapi bagi Tuhan segala sesuatunya mungkin. Haleluya. Sekali lagi saya mau katakan, saudaraku, justru di dalam persoalan-persoalan kita, haleluya, Tuhan Yesus hadir agar semua hidup kita ini bisa menjadi sempurna. Ayat ke-17, kita teruskan, saudara. Lalu kata mereka pula kepada orang buta itu, dan engkau, apakah katamu tentang dia? Karena ia telah memelekkan matamu? Jawab ia adalah seorang nabi. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi, sampai mereka memanggil orang tuanya. Kurang puas, saudaraku, melihat keadaanmu yang berubah. Ya, tetangga-tetanggamu, saudara kandungmu, abangmu, kakakmu, mbakmu, masmu, saudaraku, nanti pasti akan kejar orang tuamu, saudaraku. Kalau orang tuamu masih ada, orang tuamu ingin ditanya, apa benar
Haleluya. Saya mau bilang ketika pengenalanmu akan Tuhan membuat hidupmu berubah, semua orang-orang di sekitarmu itu goncang, saudaraku. Semua orang-orang di sekitarmu itu gempar, saudaraku, melihat kehidupanmu yang berubah. Haleluya. Di statementnya mereka, nggak mungkin terjadi perubahan, saudaraku. Nggak akan mungkin hidupmu berubah lagi. Mengingat situasi sekarang ini nggak mungkin. Tapi ketika kita mau datang ke hadapan Tuhan, kita tersungkur di kaki Tuhan, kita minta pertolongan Tuhan, kita klaim firman Tuhan ini, benar Tuhan. Justru orang buta ini Tuhan izinkan lahir bukan karena salah dia, bukan karena salah orang tuanya, tetapi agar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Tuhan, aku punya masalah dan persoalan seperti ini. Dan hari ini aku percaya ini semuanya Tuhan izinkan agar kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam hidup saya. Haleluya. Lihat saudaraku, ya. Ayat 19. Saya baca ayat 18 ya, ulang ya. Tetapi orang-orang Yahudi itu tidak percaya bahwa tadinya ia buta dan baru dapat melihat lagi sampai mereka memanggil orang tuanya. Ayat 19, dan bertanya kepada mereka, inikah anakmu yang kamu katakan bahwa ia lahir buta? Haleluya. Kalau begitu bagaimanakah ia sekarang dapat melihat? Coba dengar baik-baik, ayat 20. Jawab orang tua itu, yang kami tahu, lihat baik-baik, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami, dan bahwa ia lahir buta. Orang tua kita pun kadang-kadang tidak mengerti, tidak memahami perubahan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, saudaraku. Jadi jangan saudara salah mengerti. Saudara pikir orang tua saudara itu pasti akan memahami karya Tuhan. Belum tentu, saudaraku. Alkitab sudah mencatat, dengar baik-baik. Padahal orang tua ini sudah melihat anaknya yang tadinya buta, sudah melihat harusnya orang tuanya ini senang, saudaraku. Harusnya orang tuanya ini happy, bergembira. Mereka harusnya berjingkrak-jingkrak, tapi justru orang tua ini jadi takut. What happened gitu ya? Kita lihat. Haleluya. Ayat 20, jawab orang tua itu, ya, yang kami tahu ialah bahwa dia ini anak kami dan bahwa ia lahir buta. Tetapi bagaimana ia sekarang dapat melihat, kami tidak tahu. Dan siapa yang memelekkan matanya, kami tidak tahu juga. Tanyakanlah kepadanya sendiri. Ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Haleluya, haleluya. Saudaraku, kadang-kadang orang tua kita sendiri pun tidak siap, saudara, melihat resiko yang harus kita tanggung ketika Tuhan memberkati kita. Haleluya. Ya, ketika Tuhan memberkati kita juga mengandung resiko, saudaraku. Karena tekanan-tekanan dari luar, mereka sebenarnya tidak percaya, mereka tidak terima. Ya, kok terjadi mujizat di dalam hidupnya, mereka nggak terima, saudaraku. Ada banyak juga orang tua nggak siap dalam pekerjaan Tuhan ini. Ya, karena apa, saudara? Karena orang-orang tua ini lebih menghormati manusia daripada menghormati Tuhan. Haleluya. Makanya kita ikut Tuhan itu sendiri-sendiri, saudaraku. Ikut Tuhan itu sendiri-sendiri. Haleluya. Kalau orang tuamu sudah setia ikut Tuhan, saudara harus lebih setia lagi sama Tuhan. Kalau orang tuamu sudah diberkati Tuhan dengan langkah segitu, saudara harus lebih diberkati Tuhan lagi dengan melangkah lebih maju, saudaraku. Karena saudara kalau ngelendot dengan orang tua, Tuhan nggak bisa bekerja. Kalau kita nempel terus dan ada di bawah keteknya orang tua, iman kita itu nggak akan bisa bertumbuh, saudaraku. Saudara boleh lihat, mujizat sudah Tuhan kerjakan dalam keluarga ini, tapi orang tuanya seakan-akan tidak bisa menerima, bahkan takut menerima tekanan dari luar. Orang tuanya lebih menjaga perasaan manusia daripada menjaga perasaan Tuhan. Haleluya. Hati-hati, saudaraku. Ya, dia katakan begini, ia sudah dewasa, ia dapat berkata-kata untuk dirinya sendiri. Tanyakanlah kepadanya. Haleluya. Seharusnya orang tuanya berkata, wih, aku bersyukur sekali. Anakku ini dulu buta, sekarang sudah dapat melihat. Terima kasih Tuhan. Sekalipun ditekan sama orang-orang Farisi, sekalipun ditekan sama adat istiadat orang Yahudi, orang tua ini harusnya memeluk anaknya. Apapun yang terjadi, yang penting anakku sudah diselamatkan. Yang penting anakku sudah disembuhkan. Harusnya seperti itu.
Tetapi kebanyakan banyak orang-orang tua, saudaraku, karena menjaga tradisi adat istiadat, dengar baik-baik, karena menjaga yang namanya kehormatan manusia. Ketika kita dipulihkan dengan cara Tuhan, dengan pelayanan, mungkin pelayanan karismatik, mungkin saudara masih gereja lama, saudaraku, mungkin masih gereja yang tidak bertepuk tangan atau berbahasa roh. Tapi ketika saudara didoakan oleh hamba-hamba Tuhan yang memiliki kasih karunia, saudaraku, orang tua saudara masih takut untuk melangkah. Orang tua saudara masih belum bisa menerima. Aku nanti kalau menerima anakku ini, aku nanti dikatakan sama gereja saya, gerejaku sudah, bahwa aku ini sudah tersesat, bahwa aku ini sudah pindah gereja, bahwa aku ini sudah tidak gereja di situ lagi. Aduh, bagaimana saya ini? Aduh, bagaimana saya ini? Padahal anaknya sudah diselamatkan. Yang tadinya anaknya itu anak berandalan, yang tadi anaknya itu, maaf kata, anaknya itu brengsek, saudaraku, yang tadi anaknya itu kurang ajar, terikat narkoba, pelacur. Ketika dilayani oleh hamba Tuhan, ketika dilakukan pelepasan, orang tua ini nggak sanggup menerima keadaan. Anaknya sudah berubah, saudaraku, sudah bertobat, sudah setiap hari berdoa sama Tuhan, sudah menyembah Tuhan, bahkan mungkin berbahasa roh, tapi orang tuanya nggak sanggup menerima keadaan itu, saudaraku. Gereja-gerejanya bilang, anakmu tadinya preman, anakmu tadinya terikat dengan narkoba, ganja, minuman keras. Nah, sekarang saya lihat dia sudah berubah, dia berdoa terus, dia menyembah terus, tapi kok heran dia berbahasa roh. Lalu orang tuanya bilang, inilah yang aku nggak mengerti, tanyalah sama dia, aku nggak tahu, aduh gimana ini, gitu ya. Banyak orang tua nggak siap kalau anaknya mengalami perubahan mungkin di jamaah Tuhan, di Siloam yang lain, saudaraku. Haleluya. Itulah Siloam tadi. Dengar baik-baik. Haleluya. Banyak orang tua nggak sanggup juga, nggak siap. Ditekan oleh adat istiadat. Itu gereja-gereja sesat, gereja tepuk tangan, gereja yang nangis-nangis, gereja yang berbahasa-bahasa yang nggak jelas itu. Ngapain kamu suruh anaknya di situ? Itu orang Parisi, saudaraku. Haleluya. Tapi orang anak yang buta ini bilang, yang aku tahu dia seorang nabi, yang aku tahu aku sudah disembuhkan hari ini. Aku nggak peduli gereja mana, aku nggak peduli dia pendeta apaan, yang penting lewat doanya aku sudah disembuhkan. Haleluya. Praise the Lord. Saya mau katakan malam hari ini, saudaraku, kalau kita mau mengalami terobosan dengan Tuhan, siap sampai di sini. Kisah orang buta ini menghancurkan paradigma, dari paradigma orang Parisi sampai paradigma orang-orang yang di sekitar, bahkan dari paradigma orang tua kita sendiri, saudaraku. Haleluya. Kita bukannya mau bikin keributan, tidak. Tapi ketika Tuhan izinkan hidup kita dirubah, why not, gitu ya. Tapi ternyata orang-orang di sekitar kita, bahkan keluarga kita, orang tua kita pun kadang-kadang nggak siap. Kadang-kadang suamimu pun nggak siap ketika kau dirubah dan dijamah sama Tuhan. Istrimu pun kadang-kadang nggak siap ketika engkau menyerahkan hidupmu kepada Tuhan dan kau bertobat. Mungkin engkau selama ini mungkin suka selingkuh, mungkin suka dengan perempuan gelap. Ketika engkau bertobat dan menyerahkan hidupmu, kadang-kadang engkau sudah bertobat saja, istrimu pun tidak siap untuk menerima perubahan itu, suamimu pun tidak siap untuk menerima perubahan itu, anak-anakmu pun tidak siap untuk menerima perubahan itu. Ketika engkau datang dan rindu melayani Tuhan, ketika engkau mengambil keputusan untuk ikut Tuhan selama-lamanya, banyak orang-orang yang tidak siap menerima keadaan itu, saudaraku. Haleluya. Luar biasa sekali, saudaraku. Praise the Lord. Ayat ke-22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Saudara lihat, orang tua orang buta ini takut, mengatakan demikian karena mereka takut terintimidasi dengan orang-orang Yahudi. Adat istiadat, kadang-kadang adat itu, saudaraku, ya, turun-temurun ajaran nenek moyang itu sudah menghimpit paradigma anak-anak Tuhan, sehingga kita tidak bisa mengalami yang namanya terobosan, tidak bisa mengalami yang namanya perubahan. Dengar baik-baik, saudaraku. Lebih baik orang buta ini yang taat dan mau disuruh Tuhan pergi ke Siloam dan mengalami sesuatu, daripada mengakui orang Kristen tapi tidak pernah mengalami sesuatu dengan Tuhan. Percuma, saudaraku. Haleluya. Buat apa pergi ke gereja, ternyata yang kita kerjakan itu sebenarnya hanya untuk kepuasan daging saja, saudara. Mulut kita menyebut-nyebut nama Yesus dalam puji-pujian, tapi hati kita busuk jauh dari Tuhan. Haleluya. Siapapun saudara malam hari ini, dengar baik-baik. Kalau kita mau mengalami perubahan dengan Tuhan, siapkan mentalmu, saudaraku. Siapkan hatimu. Siapkan rohmu.
ketika Tuhan lakukan sesuatu, haleluya, tetaplah berjalan dengan Tuhan. Tetaplah berjalan dengan Tuhan. Kau harus keluar, berjalan bersama Tuhan. Tinggalkan Mesir, tinggalkan berhala-berhalamu, tinggalkan cara-cara adat istiadat yang lamamu. Berjalanlah bersama dengan Tuhan. Terlebih hari-hari Tuhan, waktu-waktu Tuhan sudah mendekat. Haleluya. Kita harus mempertanggungjawabkan hari-hari kita secara pribadi, saudaraku. Suami istri pun, haleluya, suami istri pun, dengar baik-baik, harus pace by pace with our God. Haleluya. Harus masing-masing tatap muka. Nggak bisa gandengan tangan, saudaraku. Suami nggak bilang, tunggu aku, doakan akulah, bawa aku biar aku juga ditolong dan diselamatkan sama Yesus. Oh, tidak bisa, saudaraku. Istri juga tidak bisa bilang sama suami, masa kamu dong yang diselamatkan, aku tidak. Engkau tidak mau doakan saya, engkau tidak mau membawa saya. Haleluya. Semua kita ini punya waktu bersama-sama dengan Tuhan. Haleluya. Luar biasa. Praise the Lord. Sekali lagi saya baca ayat 22. Orang tuanya berkata demikian karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Sebab orang-orang Yahudi itu telah sepakat bahwa setiap orang yang mengaku dia sebagai Mesias akan dikucilkan. Ini dia, saudaraku. Banyak orang-orang Kristen nggak berani mengalami sesuatu, nggak berani berbuat sesuatu karena takut dikucilkan. Makanya banyak orang dari adat istiadat lama, dari gereja lama, dari gereja tradisi, saudaraku, ketika rohnya itu dibimbing sama Tuhan, dia pergi ke gereja yang mungkin lebih memberkati rohnya, saudaraku, diam-diam, nggak perlu, bahkan nggak berani ketahuan sama jemaat-jemaat lain. Haleluya. Dengar baik-baik. Ketika Tuhan sudah bekerja di dalam hidup kita, kita harus saksikan agar banyak orang lain juga mengalami mujizat, mengalami pertolongan Tuhan. Haleluya. Praise the Lord. Ayat 23, itulah sebabnya maka orang tuanya berkata, ia telah dewasa, tanyakanlah kepadanya sendiri. Lalu mereka memanggil sekali lagi orang yang tadinya buta itu dan berkata kepadanya, katakanlah kebenaran di hadapan Allah, kami tahu bahwa orang itu orang berdosa. Ayat 25, jawabnya, apakah orang itu orang berdosa? Aku tidak tahu, tetapi satu hal aku tahu, yaitu bahwa aku tadinya buta dan sekarang dapat melihat. Bukan hanya pribadimu lagi yang diserang, saudara, tetapi hamba Tuhan yang melayani saudara, gereja yang melayani saudara, itu pun sudah mulai kena juga, saudaraku. Katakanlah bahwa gereja itu nggak benar, katakanlah gereja itu gereja sesat, dan saudara-saudara yang sudah mengalami pemulihan itu pun, saudaraku, dipaksa untuk menyangkal berkat Tuhan dan iman saudara yang saudara sudah dapatkan, saudaraku. Haleluya. Tapi malam hari ini Tuhan katakan kepada kita, masihkah engkau mengasihi aku? Haleluya. Dengar baik-baik, saudaraku. Malam hari ini Tuhan tidak sungkan-sungkan untuk melakukan sesuatu di dalam hidupmu. Kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau kita percaya bahwa hidup kita ini ada dalam rencana Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tetap semangat, tetap setia. Tetaplah berjalan dan maju terus ikut Tuhan. Jangan menoleh ke kanan dan ke kiri, agar engkau beruntung. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.